Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Dwi Wahyuni, pengampu mata pelajaran IPS kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 7. Silahkan dilihat dari gambar yang ada di layar. Di sini ada kapal, kemudian para pedagang yang sedang mendarat di suatu daratan. Nah, ini kaitannya kita akan membahas mengenai masyarakat Indonesia pada masa Islam. Oke, yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Berita dari Cina pada zaman dinasti Tang. Di sini Ibu sudah melampirkan gambar berupa foto tokoh dinasti Tang yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Bahwa Kanton atau Sumatera terdapat orang-orang yang memeluk agama Islam. Berikutnya yang kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi yang dibuktikan dengan adanya penemuan makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik pada 1082 Masehi atau biasa disebut dengan abad ke-11. Nah, ini contoh gambar dari Fatimah binti Maimun, makam yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Berikutnya, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, di sini dibuktikan dengan berita Marco Polo dan nisan Sultan Malik As-Saleh. Berita Marco Polo menyatakan bahwa pernah singgah di Sumatera Utara, yaitu di Indonesia. Yang kedua, nisan Sultan Malik As-Saleh itu pada tahun 1297 Masehi menyebutkan bahwa di Indonesia sudah berkembang agama Islam. Yang berikutnya, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Ada 3 bukti. Yang pertama, berita Mahuan pernah singgah di Gresik. Ini. Kemudian yang kedua ada Ibnu Battuta, yaitu pengelana dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai atau di Sumatera. Yang ketiga, berita Tom Peirce, yaitu pengelana dari Portugis. Dalam tulisannya Summa Oriental mengungkapkan bahwa Islam sudah sampai di Sumatera pada abad ke-15. Kita lanjutkan teori penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Itu ada 3. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia. Kita akan pelajari satu persatu ya. Teori Gujarat ini, Gujarat di sini ya. Nah, ini peta perjalanannya dari Gujarat menuju ke Indonesia. Pelaku penyebaran Islam yang pertama adalah pedagang. Jadi kalau kalian ingat teori Gujarat, langsung kalian kaitkan dengan pedagang. Pedagang yang dari Gujarat. Nah, tokoh yang memperkuat teori Gujarat ada W.F. Sutherland. Berikutnya teori Mekah. Nah, berdasarkan teori Mekah, pelaku penyebaran agama Islam yang pertama adalah penganut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab istimewa di Mekah. Tokoh yang memperkuat teori Mekah ini ada Hamka dan Van Leur. Nah, sini ya. Berikutnya teori Persia. Terdapat kesamaan yaitu antara kebudayaan Muslim pertama dengan Muslim Persia, terutama adanya peringatan Asyura yaitu pada tanggal 10 Muharram. Tokohnya ada Husain Jajadiningrat dari Persia menuju ke Indonesia. Selanjutnya penyebaran Islam di Indonesia, ada beberapa saluran islamisasi. Yang pertama perdagangan. Oke, melalui perdagangan kalian bisa mengilustrasikan atau membayangkan pedagang yang mendarat di
wilayah Indonesia dengan pedagang membawa ajaran agama Islam, dengan adanya interaksi, adanya kegiatan jual beli, mereka berinteraksi, kemudian secara tidak langsung ada tahap atau proses islamisasi di kegiatan perdagangan tersebut. Yang kedua, perkawinan. Melalui perkawinan, banyak pedagang yang datang ke Indonesia tidak langsung melanjutkan perjalanan, tapi mereka menginap terlebih dahulu atau singgah terlebih dahulu. Lama-kelamaan di sana mereka beraktivitas, berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, dan terjadilah suatu proses pernikahan atau perkawinan antara pedagang dengan warga Indonesia asli. Yang ketiga, melalui pendidikan. Pendidikan di sini bisa melalui pendidikan pesantren-pesantren yang berkembang di wilayah Indonesia. Berikutnya ada juga melalui dakwah. Dakwah ini yang membawa para alim ulama sambil berdakwah sebagai proses islamisasi. Berikutnya kesenian. Melalui kesenian di sini bisa melalui wayang. Dari wayang itu menceritakan secara tidak langsung sambil menyebarkan agama Islam. Yang terakhir melalui politik. Melalui politik berarti bisa melalui sistem kerajaan yang berubah ke kesultanan. Di situ secara tidak langsung banyak nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke wilayah kerajaan-kerajaan di masa itu di Indonesia. Peran ulama Wali Songo ada 9 ya. Semoga sudah hafal semuanya. Kalau belum hafal, dibaca berulang-ulang agar bisa menghafal dari ke-9 ulama Wali Songo. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik. Yang kedua Raden Rahmat, Sunan Ampel. Yang ketiga Raden Paku, Sunan Giri. Yang keempat Makdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang. Yang kelima Syaifuddin, Sunan Derajat. Yang keenam Jafar Sodik, Sunan Kudus. Yang ketujuh Raden Masahid, Sunan Kalijogo. Yang kedelapan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Yang kesembilan Raden Umar Said, Sunan Muria. Peranan Wali Songo yaitu untuk penyebar agama Islam, raja atau pemimpin kerajaan, ahli siasat perang, dan penasehat raja. Ini tokoh-tokohnya yang kalian bisa cermati satu persatu, mulai dari Sunan Gresik sampai dengan Sunan Gunung Jati. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia ada di bidang politik, kerajaan yang berubah menjadi kesultanan. Ibu tadi sudah menjelaskan, dari peralihan ini nilai-nilai Islam banyak berkembang. Bidang sosial, adanya sistem kasta yang memudar. Nah, waktu ada Islam masuk ke Indonesia, sudah tidak ada sistem kasta lagi. Meskipun demikian, masih ada beberapa golongan atau kelompok masyarakat, yaitu golongan yang memiliki ilmu agama lebih tinggi atau lebih dalam. Itu biasa disebut dengan kiai, golongan-golongan tertentu. Bidang agama sebagian besar Islam, namun masih ada penganut agama Hindu, Buddha, maupun yang masih percaya terhadap roh halus. Meskipun demikian, Islam tetap berkembang secara pesat. Bidang pendidikan, ya, ini berkembang pesantren Islam. Kenapa disebutkan berkembang pesantren Islam? Karena sebelum Islam masuk ke Indonesia, dulu pesantren-pesantren yang ada itu ada pesantren Hindu. Sekarang sudah berkembang menjadi pesantren Islam. Berikutnya bidang kebudayaan akulturasi. Nah, akulturasi percampuran budaya antara budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha, namun masih memunculkan karakter masing-masing dari dua agama atau tiga agama tersebut. Bisa dicontohkan dari satu, seni bangunan, yang kedua seni ukir. Seni bangunan itu terlihat dari masjid yang masih memakai atap tumpang, yang kedua menara, dan yang ketiga makam. Kita perhatikan satu persatu. Contoh dari Masjid Demak ini yang disebut dengan atap tumpang, kemudian Menara Kudus yang masih kental dengan Buddha, kemudian makam ini juga yang masih ada campuran antara Islam, Hindu, dan Buddha. Nah, pertemuan kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga anak-anak semuanya paham.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat dan sehat.